Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, berkat yang luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Yohanes 5 ayat yang ke-6, saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena itu ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tema, saudara, pertanyaan Yesus. Ada beberapa hal yang indah di sini yang dilakukan Yesus, saudara. Hal yang luar biasa, yang begitu menakjubkan. Yang pertama, tatapan mata yang penuh belas kasihan dan pertanyaan yang menguji hati. Yohanes 5 ayat yang ke-6 berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Garis bawahi, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Sudah dikasih Tuhan, inilah khotbah yang sangat indah, kejadian yang sangat indah, peristiwa yang sangat indah, saudara. Di tengah-tengah ratusan orang sakit yang berkerumun di 5 serambi Bethesda, langkah kaki Yesus mengarah tepat pada satu orang ini. Saudara, ayat 6 berkata, ketika Yesus melihat orang itu. Saudara, perhatikan kata ini. Yesus tidak melihat kerumunan sebagai massa tanpa wajah. Ia melihat individu. Ia melihat orang, saudara. Ini luar biasa. Dan Alkitab menambahkan, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Luar biasa. Ini yang saya mau katakan, saudara. Manusia lain melihat orang lumpuh itu sebagai sampah masyarakat atau pemandangan yang mengganggu mata. Tetapi yang luar biasa, Yesus melihatnya dengan mata yang penuh kasih. Ia tahu setiap air mata. Ia tahu setiap penolakan yang dialami orang ini selama 38 tahun, saudara. Luar biasa. Di sini dikatakan lagi, lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang tampaknya aneh. Maukah engkau sembuh? Luar biasa. Mengapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kepada orang yang sudah 38 tahun ini. Saudara, pertanyaan ini terdengar tidak logis. Tentu saja dia ingin sembuh. Saudara, setelah 38 tahun, orang ini telah kehilangan identitasnya sebagai orang sehat. Identitasnya kini adalah si pengemis lumpuh. Menjadi sembuh berarti tanggung jawab baru. Dia harus bekerja, dia harus menghadapi masyarakat. Dia harus mandiri. Saudara kasih Tuhan, banyak orang di dunia ini sebenarnya telah nyaman dengan luka mereka. Mereka lebih suka dikasihani, lebih suka menyalahkan keadaan, lebih suka menyalahkan masa lalu, dan menggunakan kelumpuhan emosional mereka sebagai alasan untuk tidak bertumbuh. Saudara, pertanyaan Yesus adalah pertanyaan konfrontatif yang menembus kedalaman jiwa. Apakah engkau benar-benar siap melepaskan tilam kenyamanan penderitaanmu ini dan hidup dalam kemerdekaan yang baru? Luar biasa. Bayangkan seorang narapidana yang telah mendekam di penjara dengan keamanan maksimum selama 40 tahun sejak masa mudanya, saudara. Kamar penjaranya yang sempit, makanan jatah yang hambar, dan jeruji besi telah menjadi seluruh dunianya. Ketika kepala sipir datang membawa surat pembebasan bersyarat dan bertanya, "Apakah kamu mau keluar dari penjara ini?" Sang narapidana, justru gemetar ketakutan. Dia takut pada dunia luar yang sudah berubah total. Dia takut mencari pekerjaan. Dia takut tidak punya tempat tinggal.
Dia mengalami apa yang disebut institutionalized. Dia telah terbiasa dan jatuh cinta pada penjaranya sendiri, saudara. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, Yesus tidak pernah menyembuhkan seorang hanya untuk membuat mereka tetap berada di tempat lama mereka. Kesembuhannya selalu menuntut perubahan radikal dalam cara kita hidup. Saudara, luar biasa. Ini adalah kesaksian dari seorang mantan pecandu. Selama 13 tahun hidupnya hancur karena ketergantungan obat terlarang. Dia kehilangan pekerjaan, keluarga, dan harga diri. Suatu hari, di pusat rehabilitasi Kristen, seorang konselor menatap matanya dengan tajam dan mengajukan pertanyaan yang persis sama. Maukah engkau sembuh? Atau engkau hanya ingin lepas dari masalah hukummu saat ini? Ketika mendengar pertanyaan itu, dia tersungkur dan menangis. Dia menyadari selama ini dia menikmati peran sebagai korban, victim mentality. Malam itu, dia membuat keputusan bulat untuk mau diubah total oleh Tuhan. Hari ini, dia adalah seorang pengkhotbah internasional yang memerdekakan ribuan anak muda dari belenggu narkoba, saudara. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, Yesus berdiri di depan Anda dan mengajukan pertanyaan yang sama. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau disembuhkan dari kepahitan terhadap orang tuamu? Maukah engkau disembuhkan dari kecanduan pornografi yang mengikatmu belasan tahun? Maukah engkau disembuhkan dari kebiasaan bergosip dan mengeluh? Jangan jawab dengan alasan atau pembenaran diri, saudara. Jawablah dengan iman. Ya Tuhan, saya mau sembuh. Ubahkan hidup saya total hari ini. Luar biasa. Berita yang indah, saudara. Tuhan Yesus mengetahui kedalaman penderitaan kita secara spesifik. Tatapan matanya penuh dengan belas kasihan. Tetapi pertanyaannya menuntut kejujuran hati kita untuk melepaskan segala alasan dan kepasrahan yang keliru, saudara. Saudara kasih Tuhan, sebelum kuasa Tuhan bekerja mengubah keadaan luar kita, Ia terlebih dahulu ingin mengubah kemauan di dalam hati kita. Saudara, kesembuhan dimulai ketika keinginan kita untuk dipulihkan lebih besar daripada kenyamanan kita untuk dikasihani. Luar biasa. Hal yang kedua, saudara, ketika alasan dan logika membatasi kuasa Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-7 berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan respons dari orang sakit ini terhadap pertanyaan Yesus yang luar biasa tadi. Alih-alih menjawab, ya Tuhan saya mau, dengan penuh antusiasme, orang lumpuh ini justru memuntahkan daftar keluhan, alasan, dan batasan logisnya. Dia berkata, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia menyalahkan orang lain yang egois. Dia menyalahkan kondisinya yang lambat dan dia berfokus penuhnya pada keterbatasan manusianya. Saudara, dia sedang memandang kepada kolam Bethesda. Sementara pencipta air kolam itu sedang berdiri tepat di hadapannya. Di sini dia membatasi mujizat hanya bisa terjadi melalui satu cara, yaitu air kolam yang bergoncang, saudara. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, betapa seringnya kita persis seperti orang lumpuh ini. Ketika Tuhan menawarkan pemulihan, pikiran logis kita langsung menginterventarisasi semua kemustahilan kita, saudara. Tuhan,
Pelayanan saya tidak bisa maju karena modal saya tidak ada. Tuhan, masa depan saya hancur karena saya tidak punya orang dalam atau koneksi. Tuhan, keluarga saya tidak mungkin damai karena sifat pasangan saya sudah watak dari lahir. Saudara, orang sakit ini terjebak dalam teologi kolam. Dia mengira kesembuhan hanya bisa datang dari kolam itu dan lewat bantuan orang lain. Dia tidak menyadari bahwa pribadi yang sedang berbicara dengannya tidak membutuhkan kolam, tidak membutuhkan malaikat yang menggoncang air, dan tidak membutuhkan bantuan manusia lain untuk menurunkan dia. Saudara, seringkali doa-doa kita dipenuhi dengan instruksi kepada Tuhan tentang bagaimana cara Dia harus menolong kita. Seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan, saudara. Luar biasa. Bayangkan seorang yang tersesat di tengah gurun pasir yang terik, sekarat karena kehausan. Tiba-tiba sebuah helikopter penyelamat mendarat tepat di depannya. Sang pilot turun membawa galon air mineral yang dingin dan segar. Lalu bertanya, "Apakah kamu mau minum?" Orang yang sekarat itu malah menjawab dengan lemah, "Tuan, saya tidak punya ember untuk menimba air dari sumur kering di sana. Dan tidak ada orang yang mau meminjamkan talinya kepada saya." Sungguh tragis dan konyol. Air yang melimpah ada di depan matanya, tetapi pikirannya masih terjebak pada sumur kering yang jauh di sana, saudara. Luar biasa. Hudson Taylor pernah berkata, saudara, "Jangan menceritakan kepada Tuhan seberapa besar badaimu, tetapi ceritakan kepada badaimu seberapa besar Tuhanmu." Berhentilah membatasi Allah yang tak terbatas dengan pikiranmu yang terbatas. Kesaksian dari seorang hamba Tuhan, saudara. Seorang hamba Tuhan di desa terpencil, di pedalaman. Ketika gerejanya harus dibangun, dia tidak memiliki dana sepeser pun. Jemaatnya hanya petani miskin. Secara logis, pembangunan itu mustahil. Dalam doanya, awalnya dia mengeluh, "Tuhan, tidak ada donatur. Dari kota, tidak ada pejabat yang membantu kami." Namun Roh Kudus menegurnya untuk berhenti melihat kepada manusia. Dia mulai melangkah dengan iman, mengumpulkan batu kali bersama jemaatnya. Tanpa diduga, sebuah truk proyek milik perusahaan besar tiba-tiba tersesat ke desa mereka karena salah navigasi. Dan setelah berbincang dengan pendeta, sang pemilik perusahaan memutuskan untuk menyumbangkan seluruh sisa semen dan besi baja proyek mereka secara cuma-cuma. Tuhan punya 1 juta cara yang tidak terpikirkan oleh logika manusia, saudara. Luar biasa. Sudah dikasih Tuhan, hari ini buang semua argumen dan alasan kita di hadapan Tuhan. Berhentilah berkata, "Saya tidak bisa sukses karena saya miskin," atau "Saya tidak bisa bahagia karena masa lalu saya hancur." Tuhan Yesus tidak membutuhkan situasi ideal di sekitarmu untuk membuatmu berkemenangan. Yang Dia butuhkan adalah imanmu yang murni, yang memandang kepada kuasanya, bukan kepada keterbatasan kolam-kolam duniamu. Luar biasa. Berita yang indah, saudara. Keluhan dan fokus pada keterbatasan manusiawi hanya akan membutakan mata rohani kita dan kehadiran Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Saudara, mujizat melampaui metode manusia. Ketika manusia kehabisan jalan, Tuhan baru saja memulai jalannya. Luar biasa. Jangan pernah mendikte Tuhan tentang bagaimana cara Dia harus melakukan mujizat dalam hidup kita, saudara. Ketika kita berhenti melihat kepada siapa yang tidak menolong kita, kita akan mulai melihat Dia yang sanggup menolong kita sepenuhnya, yaitu Yesus, Tuhan kita. Luar biasa. Hal yang ketiga, saudara,
perintah otoritas sang raja yang mematahkan kelumpuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-8 berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Garis bawahi, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, inilah klimaks dari otoritas ilahi yang mengalir tanpa hambatan. Luar biasa. Di sini Yesus tidak mendengarkan argumen panjang lebar orang sakit itu tentang siapa yang mendahuluinya atau betapa egoisnya orang lain. Di sini Yesus memotong semua rintihan itu dengan 3 perintah yang tajam, saudara, penuh kuasa dan tidak dapat dibantah. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Luar biasa. Saudara, perhatikan, tidak ada doa yang panjang, tidak ada minyak urapan, tidak ada ritual penggoncangan air, hanya ada perkataannya. Inilah perkataan yang sama yang dahulu berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perkataan yang luar biasa, saudara. Saudara kasih Tuhan, inilah otoritas Yesus yang melintasi 38 tahun kelumpuhan saraf, otot yang menyusut, dan tulang yang rapuh. Menciptakan penciptaan baru seketika itu juga dalam tubuh manusia ini. Luar biasa, saudara. Saudara, kata bangunlah, ini adalah perintah untuk mengubah posisi dan paradigma. Dari posisi berbaring, pasrah, dan di bawah, menjadi posisi tegak dan berotoritas. Yesus menyuruhnya melakukan apa yang secara medis mustahil dia lakukan. Ini adalah iman, yaitu iman yang menuntut ketaatan sebelum ada bukti fisik, saudara. Luar biasa. Kata angkatlah tilammu. Mengapa tilam itu harus diangkat? Tilam itu adalah simbol masa lalu, saudara. Simbol kemiskinan, simbol penderitaan, dan kasur kenyamanan. Tempat di mana dia mengeluh selama puluhan tahun. Di sini Yesus seolah-olah berkata, mulai hari ini, kamu yang menguasai tilam ini, bukan lagi tilam ini yang menguasaimu dan mendikte hidupmu. Luar biasa. Dan kata berjalanlah, ini adalah perintah untuk maju, melangkah, masuk ke dalam masa depan yang baru. Meninggalkan serambi Bethesda yang penuh kutuk penderitaan dan tidak pernah kembali lagi ke cara hidup yang lama, saudara. Luar biasa. Bayangkan seorang komandan jenderal tertinggi militer yang memiliki barak prajurit yang sedang ketakutan dan patah semangat di tengah medan pertempuran. Jenderal itu tidak berdiskusi, tidak meratap bersama mereka. Dia menggebrak meja dan berseru dengan suara menggelegar, siap, gerak, angkat senjatamu, mari serang. Adrenalin, keberanian yang luar biasa, saudara. Saudara kasih Tuhan, perkataan Yesus memiliki bobot otoritas kerajaan sorga yang jauh melampaui perintah jenderal manapun di bumi, saudara. Luar biasa. A.W. Tozer pernah berkata, saudara, firman Tuhan memiliki kuasa kreatif. Ketika dia berfirman, ia bukan sekedar memberikan informasi, melainkan menciptakan realitas baru di dalam hidup Anda yang taat. Luar biasa. Saudara, kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang pada masa mudanya mengalami sebuah kecelakaan tragis yang sangat mengerikan. Benturan keras tersebut merusak jaringan saraf tulang belakangnya secara total. Diagnosis medis dari dokter ahli bedah saraf sangat telak dan tanpa ampun, saudara. Dia divonis mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah seumur hidup. Otot-otot kakinya perlahan menyusut.
dan dia hanya bisa berbaring tidak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Persis seperti orang lumpuh di kolam Bethesda yang terkunci di atas tilam penderitaannya. Berbulan-bulan berlalu, vonis dokter tidak berubah, dan secara logika manusia, masa depannya sudah mati. Namun, di tengah penjara tilam tersebut, dia tidak membiarkan imannya ikut lumpuh, saudara. Dia terus memandang kepada Yesus, Sang Penyembuh Agung. Hingga pada satu malam, dalam sebuah kebaktian doa sederhana di kamar perawatannya, Roh Kudus melawat tempatnya itu dengan sangat kuat. Hamba Tuhan yang melayaninya saat itu digerakkan oleh otoritas ilahi, menatap langsung ke matanya dan melepaskan perkataan profetik yang persis sama dengan perintah Yesus di Yohanes 5 ayat yang ke-8. Dalam nama Yesus, bangun, angkat imanmu, dan berjalanlah. Luar biasa. Secara logika medis, perintah itu adalah kegilaan karena sinyal saraf di kakinya sudah mati total. Namun pada momen ketaatan radikal itu, ketika dia memutuskan untuk merespons firman tersebut dan mulai menggerakkan tubuhnya untuk turun dari ranjang, sebuah keajaiban supranatural terjadi, saudara. Seketika itu juga, aliran hangat seperti aliran listrik sorgawi menjalar menembus sumsum tulang belakangnya. Saraf-saraf yang telah mati di vonis dokter mendadak hidup kembali. Sendi-sendi lututnya yang kaku berbunyi, dan di depan mata para dokter serta perawat yang terperangah, orang ini yang divonis lumpuh seumur hidup langsung menapakkan kakinya ke lantai, berdiri tegak tanpa bantuan alat apapun, dan mulai berjalan dengan langkah yang sempurna, saudara. Luar biasa. Saudara, di sini Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkannya, tetapi dia juga menyuruhnya mengangkat tilam masa lalunya. Dia bangkit menjadi seorang penginjil besar di Indonesia. Dan selama puluhan tahun, setelah mujizat itu, kakinya yang pernah mati digunakan untuk melangkah keliling berbagai kota dan negara, memenangkan ratusan ribu jiwa bagi kerajaan sorga. Luar biasa. Berita yang indah. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh diagnosis medis atau sejarah masa lalu kita. Ketika firman-Nya dilepaskan, kewajiban kita bukan menganalisanya dengan logika, melainkan meresponinya dengan ketaatan radikal yang membuahkan mujizat. Luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, ingin membawa semua pergumulan masalahnya kepada Tuhan, dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, berikan penghiburan buat yang susah, kesembuhan, mujizat yang luar biasa atas pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup. Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini, hari kuasa Tuhan, hari mujizat Tuhan, hari kesembuhan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Hari ini, hari kesembuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih, di pusat sampai daerah TNI, Polri, dan bangsa-bangsa di dunia, dengan luar biasa menjaganya, memulihkannya, dan menyelamatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa, dan saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Sekali lagi di 0812 1100 6820. Saudara juga bisa kunjungi fanpage Facebook dan YouTube channel Veldean Johannes TV.
like dan subscribe, supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara. Yakobus 5:20 berkata, ketahuilah, bahwa barang siapa membuat orang berdosa, berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, dan menutupi banyak dosa. Haleluya.